Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur oleh karena kasih kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Terima kasih buat kekuatan-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan. Urapi kami, buatlah kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Mazmur 136 ayat 13. Tertulis demikian. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara yang dikasihi Tuhan, spesialisasi Tuhan adalah melakukan segala sesuatu. Ia dapat membuat yang tidak ada menjadi ada, dan yang mustahil menjadi nyata. Hidup dalam Tuhan selalu penuh dengan kejutan. Meskipun ada tantangan, namun selalu ada pertolongannya yang ajaib buat kita. Seringkali saudara ada masalah yang nampak menghalangi jalan hidup kita. Tapi kita perlu memahami bahwa masalah apapun dapat kita lewati bersama Tuhan. Ada 3 cara Tuhan bekerja dalam memberikan jalan, yaitu pertama, Tuhan membuat jalan di dalam masalah. Salah satu contoh untuk hal ini adalah Yusuf. Masalah demi masalah selama 13 tahun kehidupannya nampak memblok jalannya. Tapi ternyata tidak demikian. Tuhan bekerja membuat jalan dalam setiap masalah yang Yusuf alami. Dalam Kejadian 50 ayat 20 tertulis, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Saudara yang dikasihi Tuhan, ketahuilah bahwa Tuhan dapat membuat jalan dalam setiap masalah yang kita hadapi. Masalah-masalah itu kelihatannya menghalangi, tapi di dalamnya ada jalan yang tersedia dari Tuhan untuk kita sampai kepada tujuan yang ditetapkan oleh Tuhan. Yang kedua, saudara, Tuhan membuat jalan di tengah masalah. Musa dan bangsa Israel berada di tepi laut ketika pasukan Mesir mengejar mereka. Mereka terjebak antara pasukan pengejar dan lautan. Musa kemudian disuruh Tuhan mengangkat tongkatnya dan mujizat terjadi. Laut itu terbelah sehingga mereka dapat berjalan di tengah-tengahnya menuju ke seberang. Dalam caranya, Tuhan bekerja membuat jalan di tengah-tengah masalah yang ada. Ia mengadakan terobosan atas masalah yang sedang kita hadapi. Mungkin masalah saudara nampaknya terlalu besar. Jalan nampaknya sudah buntu. Kelihatannya tidak ada harapan. Tapi percayalah saudara, Tuhan yang membelah lautan menjadi jalan dapat mengadakan terobosan atas masalahmu, sehingga saudara mengalami kelepasan dari segala persoalan. Dalam Mazmur 136 ayat 13 dikatakan, "Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Dan yang ketiga, saudara, Tuhan membuat jalan di atas masalah. Ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, Petrus meminta Tuhan untuk menyuruhnya juga berjalan di atas air. Petrus pun kemudian berjalan di atas air. Tuhan dapat membuat kita berjalan di atas masalah-masalah kita. Apa artinya, saudara? Kekuatan dan pertolongan Tuhan sanggup Ia limpahkan dalam hidup kita
untuk kita mengatasi setiap keadaan. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin ketika kita percaya dan memandang kepada Tuhan. Bukan dengan kekuatan dan bukan dengan keperkasaan, tapi dengan Roh Tuhan kita dapat mengatasi semuanya. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, selalu ada jalan di saat tiada jalan. Kita dapat mengatasi setiap persoalan dengan kekuatan, kasih, dan kuasa Tuhan. Melangkahlah dalam iman dan pengharapan selalu kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah, karena Tuhan sanggup membuat jalan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, memberikan kami kekuatan dan pengharapan bahwa di dalam setiap persoalan, ketika tidak ada jalan, Tuhan sanggup mengadakan dan Tuhan sanggup membuat jalan untuk memberikan kelepasan kepada kami. Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan segala-galanya. Kami mau percaya dan berharap kepadamu Tuhan, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi nyata, oleh karena kuasa-Mu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau melangkah dalam iman dan pengharapan kepadamu Tuhan. Di sepanjang malam ini ya Tuhan, kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat dan perlindungan-Mu atas setiap kami. Berikan kami tidur yang nyenyak di sepanjang malam ini, dan bangunkan kembali kami besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang mengalami sakit dan pergumulan, masalah-masalah dalam kehidupan, agar Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, jalan keluar, dan pertolongan-Mu yang ajaib. Kami juga berdoa untuk situasi dan kondisi bangsa dan negara kami Indonesia. Berikanlah keamanan dan kesejahteraan bagi bangsa kami. Pulihkanlah ya Tuhan keadaan di kota Makassar, dan berkatilah para korban, serta pulihkan keadaan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya kami terima berkat, damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan yang berlimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Raja segala raja, Tuhan atas segalanya, Pencipta alam semesta, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.